Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu ba'da subuh 21 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1446 Hijriah, bertepatan dengan 27 Juli 2024. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Landasan-landasan iman dalam cahaya Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Nukhbatun minal ulama, sekumpulan ulama Fadilat Syekh
Subbahasan yang keempat yaitu mengharapkan berkah dari pohon-pohon, batu-batu dan seumpamanya. At-tabarruk artinya adalah mengharapkan keberkahan, dan amalan mencari berkah ini tidaklah terlepas dari dua keadaan. Yang pertama, mencari berkah atau tabarruk yang sekali disyariatkan dan yang telah dimaklumi, seperti mengharapkan berkah dari Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ke-195, 92 dan 155, yang artinya, dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi. Di antara keberkatan Al-Quran itu adalah ia menjadi petunjuk bagi hati, penyembuh bagi apa yang terkandung di dada, membersihkan jiwa, mendidik akhlak dan lain-lain. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Penulis di sini mengatakan at-tabarruk termasuk penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid adalah dalam perihal bertabarruk. Termasuk penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid adalah dalam perihal bertabarruk. Apa itu tabarruk? Penulis mengatakan talabul barakah, mencari berkah, meminta berkah, menuntut berkah. Apa itu berkah? Berkah adalah az-ziyadah wan nama dalam bahasa Arabnya, tambahan dan tumbuhan, tambahan dan pertumbuhan. Adapun di dalam istilah syariat, berkah artinya adalah kasratul khair wa ziyadatuhu, kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Kebaikan, jadi berkah itu kebaikan, kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang Ka'bah, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan, yang artinya sesungguhnya rumah yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala letakkan untuk manusia sebagai tempat ibadah adalah yang berada di Bakkah. Bakkah yaitu Mekah, dan yang penuh dengan berkah. Kenapa Al-Ka'bah Al-Musharrafah, Baitullah, penuh dengan berkah? Para ulama menjelaskan, di antaranya Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan li tadha'ufil 'amali fihi, karena beramal ibadah di dalamnya dilipatkan pahalanya. Fal barakatu kasratul khair, maka berkah artinya adalah kebaikan yang banyak. Itu arti istilah berkah. Berarti kalau dikatakan talabul barakah, tabarruk adalah mencari berkah, berarti mencari kebaikan yang banyak, mencari kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Ada lagi yang mengatakan berkah adalah thubutul khair wa dawamuhu, kebaikan yang tetap dan terus menerus. Kebaikan yang tetap dan terus menerus. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa awrathna al-qauma alladziina kaanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Yang artinya, dan kami wariskan kepada orang-orang yang lemah di barat bumi
di timur bumi dan di barat bumi yang kami berkahi di dalam. Imam Al-Qurtubi mengatakan, Imam Ibn Jarir At-Tabari mengatakan, fal barakah thubutul khair, maka keberkahan itu adalah tetapnya kebaikan yang tetap. Ini arti berkah yang kedua, kebaikan yang banyak, kemudian kebaikannya tetap. Maka kalau tabarruk talabul barakah berarti mencari kebaikan, kebaikannya banyak dan tetap. Begitu ya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan talabul barakah la yakhlu min amrayn. Mencari keberkahan tidak lepas dari dua keadaan atau dua perkara. Yang pertama, hendaknya bertabarruk, mencari keberkahan dengan perkara yang dibenarkan dalam syariat dan diketahui. Dibenarkan di dalam syariat dan diketahui. Apa maksudnya? Kalau ingin cari berkah, maka harus sesuai dengan yang ditunjuki oleh syariat Islam. Seperti misalkan Al-Quran. Al-Quran di sini maksudnya adalah mithlul Quran, bukan berarti Quran kemudian dia datangkan berkah, bukan. Tapi Quran maksudnya adalah dibaca, dipelajari, dihafal, diamalkan dan diajarkan. Maka dengan seperti itu Al-Quran bisa menjadi kitabun mubarak, yaitu kitab yang penuh dengan berkah. Sebagaimana ayat yang ada dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan berkah. Di antara ayatnya yaitu surat Al-An'am ayat 92, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Dan inilah kitab yang kami telah turunkan penuh dengan berkah. Begitu juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Sad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang kami telah turunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan berkah. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran bisa dijadikan sebagai objek untuk bertabaruk. Bisa mencari berkah melalui Al-Quran. Caranya tadi, membacanya atau menghafalnya atau mendengarkannya atau mempelajarinya atau mengamalkan. 5. Tata cara bertabarruk dengan Al-Quran. Membaca, menghafal, kemudian mempelajari, mengamalkan, dan kemudian mendengarkan. Dan kemudian penulis mengatakan, famin barakatihi, termasuk berkah Al-Quran, hidayatuhu lil qulub. Al-Quran memberi petunjuk kepada kalbu, yaitu bagi siapa yang membacanya atau mendengarkannya atau mempelajarinya atau menghafalnya. Maka Al-Quran sebagai petunjuk untuk kalbu. Contoh misalkan Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, di awal-awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, maka banyak ayat yang berkaitan dengan kekuasaan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang Maha Pencipta, pengatur, berkuasa. Salah satu ayatnya adalah am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun.
Apakah manusia diciptakan tanpa sesuatu sebelumnya, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, kada qalbi an yatir. Hampir saja jantungku copot mendengar ayat ini. Kenapa? Karena masuk akal, menjadi petunjuk bagi kalbu. Kita ini ada, pasti ada yang mencipta. Gak mungkin ada dengan sendirinya. Atau mungkin kita mencipta diri kita sendiri. Dan itu tidak mungkin. Nah, ini contoh bahwa Al-Quran adalah sebagai pemberi petunjuk. Ya. Begitu juga ayat yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk bagi jalan yang paling lurus. Nah, ya. Bagi jalan yang paling lurus. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang Allah tentang Al-Qur'an memberi petunjuk dalam surat Al-Isra ayat 9. Gitu ya. Nah, ini. Nah, begitulah bertabaruk dengan Al-Quran. Al-Quran kita baca, kita pelajari, lalu jadi petunjuk. Mana jalan yang lurus, mana jalan yang menyimpang. Yang lurus kita terus berada di jalannya, yang menyimpang jangan kita berada di jalannya. Wa shifa'uhu lis-sudur. Dan juga Al-Quran menjadi penyembuh bagi qalbu, bagi dada. Apa maksudnya Al-Quran menjadi penyembuh? Maksudnya adalah Al-Quran menjadi penyembuh bagi dada, yaitu dari penyakit-penyakit syubhat dan syahwat. Ini dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Al-Quran menjadi penyembuh, maksudnya adalah obat penyembuh bagi penyakit syubhat, hal yang samar-samar, meragukan agama, akidah, atau syahwat, obat penyembuh bagi syahwat yang ada di dalam qalbu. Nah, itu. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu inna hadzal Qur'an wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Dan kami turunkan Al-Quran yang merupakan obat penyembuh. Begitu itu disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 82. Begitu juga dalam surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian pemberi nasihat dari Rabb kalian, yaitu Al-Quran, dan penyembuh terhadap apa yang ada di dalam dada-dada, yaitu berupa syubhat dan syahwat. Obat penyembuhnya Al-Quran. Jadi orang syahwat, orang punya penyakit syahwat, suka menonton hal yang haram, mendengar hal yang haram, baca Quran, sembuh pasti. Tidak mungkin tidak. Kemudian orang yang di dalam kalbunya ada syubhat, meragukan akidah Islam, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, pasti sembuh. Karena dia syifa'ul lima fis sudur. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat 44. Allah berfirman, walau ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyu wa arabi qul hiya huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa.
Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya. Artinya hanya bahasa Arab yang sanggup untuk mengcover, mengakomodir Al-Quran, keperluan Al-Quran. Bahasa Indonesia tidak, bahasa Inggris tidak, bahasa Jepang tidak, bahasa apalagi bahasa Suryani, bahasa semua. Hanya bahasa Arab yang bisa mengcover dan mengakomodir kalamullah subhanahu wa ta'ala. Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing sedang Rasulullah SAW adalah orang Arab? Katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat penyembuh. Surat Fussilat ayat 44. Kemudian penulis mengatakan wa islahuhu linnufus, dan dengan orang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka akan terjadi perbaikan pada jiwa. Kenapa? Karena Al-Quran seluruhnya mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ketaatan, kebaikan. Wa tahdhibuhu lil akhlaq, dan Al-Quran juga memperbaiki akhlak, mengatur akhlak-akhlak. Ila ghairi dzalika min barakatihil katsirah, dan yang lain-lain dari berkah yang begitu banyak dari Al-Quran. Kalau seandainya seseorang ingin mempelajari Al-Quran, ada kitab menarik, bagus dibaca. Saya nggak tahu sudah diterjemahkan bahasa Indonesia atau tidak. Azamatul Quranil Karim, keagungan Al-Quran yang mulia. Dan ini adalah tulisan disertasi S3 oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Haq bin Abdul Daim Al-Qadhi. Beliau adalah beliau yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Qasim Al-Washali. Beliau adalah profesor fikih di perbandingan di Universitas Sana'a di Yaman. Dan ini buku sering saya jadikan sebagai materi di dalam kajian-kajian saya, Azamatul Quranil Karim. Di dalam buku tersebut atau kitab tersebut disebutkan tentang sifat-sifat Al-Quran, agung sifat-sifat Al-Quran yang sangat luar biasa. Al-Quran disebut Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Disebut Al-Burhan, bukti yang nyata mana yang hak dan mana yang batil. Disebut sebagai Al-Haq, kebenaran. Disebut sebagai An-Naba'ul Azim, berita yang agung. Disebut sebagai Al-Balagh, penyampaian yang memuaskan. Disebut sebagai Ar-Ruh, ruh. Al-Quran itu ruh. Yang gak baca Quran mati, ya. Yang tidak baca Quran hatinya mati. Maka nasihat saya, luangkan waktu untuk baca Quran. Walau nih kalau orang super duper sibuk, walau cuma 1 ayat dalam sehari, semalam 24 jam, itu pun sudah ya bukhalu ala nafsi bukhlan sadidan. Dia bakhil terhadap dirinya itu. Cuma 1 ayat dalam sehari semalam. Nun itu 1 ayat. Masa nggak bisa? Ya, ruh, karena dia ruh yang menghidupkan qalbu, dan qalbu adalah mesin untuk anggota tubuh. Qalbu itu raja untuk anggota tubuh. Al-qalbu malikul a'dha. Qalbu itu adalah raja untuk anggota tubuh. Apabila rajanya mati, anggota tubuhnya juga akan mati. Maka dia perlu ruh. Dan ruhnya adalah Al-Quran. Baca Al-Quran, hafal Al-Quran. Kemudian Al-Quran disebut Al-Mau'izah, nasihat. Al-Quran disebut Asy-Syifa,
Al-Quran disebut ahsanul hadith, perkataan yang paling baik. Al-Quran disebut sebagai Al-Hakim, yang penuh dengan hikmah. Al-Quran disebut Al-Aziz, Al-Karim. Banyak, subhanallah. La ya'tihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak ada kebatilan di depannya atau di belakangnya. Ini keagungan dari keagungan Al-Quran. Dan ditinjau dari banyak sisi beliau membahasnya. Nah, yang jelas seseorang bisa bertabarruk dengan Al-Quran dengan cara yang saya sebutkan tadi, yaitu dengan cara dia baca, menghafal, mendengar, mengamalkan, mempelajari. 5 interaksi seorang muslim dengan Al-Quran. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, itulah cara yang pertama bertabaruk dengan yang sesuai dengan syariat, yaitu bertabaruk dengan Al-Quran. Saya akan lebarkan permasalahan sebagaimana kebiasaan saya. Makanya baca kitabnya lambat. Saya akan lebarkan permasalahan, yaitu ada kitab yang bagus untuk dibaca. Judulnya adalah At-Tabarruku Anwa'uhu wa Ahkam. Bertabarruk macam-macamnya dan hukum-hukumnya. Dan ini kalau tidak salah juga disertasi S3. Ditulis oleh Fadilat Syekh Dr. bin Nasir bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Judaid. Beliau seorang asisten profesor yang mungkin sekarang sudah jadi profesor di Fakultas Usuluddin di Riyadh pada Universitas Imam Muhammad bin Saud Al-Islami. Di dalam kitabnya ini beliau menjelaskan beberapa permasalahan. Beliau menjelaskan beberapa permasalahan. Yang ingin saya kupas adalah yaitu ada perkara-perkara atau hal-hal yang penuh dengan berkah, ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi yang kita bahas yaitu Al-Quranul Karim. Ini penuh dengan berkah. Jadi memang Quran itu mubarak. Quran itu adalah penuh dengan berkah. Jadi Quran adalah penuh dengan berkah. Maka kita boleh bertabaruk dengannya. Karena nanti kalau membicarakan bertabaruk itu ada dua sisinya. Sesuatunya penuh dengan berkah. Kemudian sesuatu yang penuh dengan berkah ini kita boleh bertabaruk dengannya. Yang kedua, tidak semua yang penuh dengan berkah kita boleh bertabaruk dengannya. Ya, saya beri contoh. Hajar Aswad penuh dengan berkah karena berasal dari surga. Tapi kita tidak boleh bertabaruk dengannya. Kita mengusap, mencium Hajar Aswad ataupun mengusapkan sesuatu, kemudian sesuatu tersebut kita cium hanya karena mencontoh Nabi Muhammad SAW. Tidak meyakini bahwa bisa diambil barokah dari batu Hajar Aswad tersebut. Jadi ada dua poin dia. Yang pertama, sesuatunya itu berkah. Yang kedua, ada dalil yang menunjukkan bahwa kita boleh mengambil berkah dari sesuatu ini. Paham ya? Nah, saya akan bahas dulu tentang sesuatu yang penuh dengan berkah dalam agama Islam. Yang pertama yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua adalah manusia-manusia yang penuh dengan berkah. Yang pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka zat tubuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan berkah. Baik ketika beliau sesudah masih hidup atau sesudah meninggal. Kemudian yang kedua adalah para nabi alaihissalatu wassalam. Ini juga penuh dengan berkah. Yang ketiga adalah orang-orang saleh. Yang keempat
adalah para malaikat. Yang keempat adalah para malaikat. Tapi ingat, bertabarruk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tubuh beliau, baik ketika masih hidup atau dengan bekas-bekas dari yang beliau pakai sesudah beliau meninggal, maka ini hanya boleh dilakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun terhadap orang-orang saleh, maka tidak bisa kita lakukan, karena tubuh yang penuh dengan berkah, baik rambutnya, keringatnya, ludahnya, bekas air pakaian beliau, hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana Ummu Salamah radhiyallahu anha, kalau ada yang sakit maka beliau letakkan rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mangkok, kemudian orang yang sakit tersebut meminum air yang sudah diletakkan rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh. Ustaz, berarti boleh dong sekarang yang tersebar di masyarakat, bahkan rambutnya sampai ke Indonesia. Maka saya belum begitu bisa memastikan itu adalah rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sudah hilang, sudah habis apa yang ditinggalkan dari bekas-bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bentuknya tidak sesuai dengan sifat yang disifati oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Rambutnya panjang 1,5 meter. Ada umat Rasulullah SAW seperti itu. Nah, kemudian hal yang berkah yang ketiga tadi adalah Al-Quran, kemudian manusia-manusia itu Rasulullah, para nabi, kemudian para malaikat, orang-orang saleh. Kemudian yang ketiga adalah masjid. Masjid juga sesuatu yang penuh dengan berkah. Dan masjid yang dimaksud di antaranya Masjidil Haram, dan juga tempat-tempat suci seperti Mina, Arafah, Muzdalifah. Ini tempat-tempat suci. Itu adalah penuh dengan berkah. Kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa, dan bahkan seluruh masjid-masjid penuh dengan berkah. Kemudian yang keempat adalah berkah atau sesuatu yang berkah berdasarkan waktu. Seperti Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan berkah. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama yang penuh dengan berkah. Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan suci, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram serta Rajab. Bulan-bulan suci ini penuh dengan berkah. Kemudian hari Senin terutama, hari yang dilahirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, hari yang Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu, hari yang Rasul sallallahu alaihi wasallam diwafatkan, hari sakral itu hari Senin. Ya. Kemudian hari Kamis, kemudian hari Jumat, kemudian sepertiga malam terakhir ketika Allah Subhanahu wa taala turun. Ini tentang waktu yang berkah. Sekarang tempat-tempat atau hal-hal lain yang berkah, hal-hal lain tidak bisa diklasifikasikan. Jadi Al-Quran tadi ya, kemudian makhluk-makhluk Allah, yaitu diantaranya Rasulullah, kemudian para nabi, para malaikat, orang-orang saleh. Kemudian setelah itu yang penuh dengan berkah lainnya adalah tempat atau masjid ya tadi ya. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Kemudian waktu yang penuh dengan berkah tadi bulan Ramadan, Lailatul Qadar, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian bulan-bulan suci dan seterusnya. Yang kelima sekarang
hal-hal lain yang penuh dengan berkah, yaitu negeri Syam. Syam itu Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, dan seterusnya, penuh dengan berkah. Kemudian Yaman, kemudian hujan, penuh dengan berkah. Kemudian gula, pohon zaitun, kemudian susu, kemudian kuda, kambing, sampai onta. Ini semuanya adalah penuh dengan berkah. Itu perkara-perkara 5 perkara yang penuh dengan berkah. Kita belum membicarakan tentang tabarruknya. Ya, itu adalah perkara-perkara 5 yang penuh dengan berkah dalam agama Islam. Maka perhatikan itu. Nah, sekarang kita membicarakan tabarruknya. Yang pertama, bertabarruk dengan membaca Al-Quran. Satu. Ya. Bertabarruk dengan berzikir. Ya. Kemudian bertabarruk dengan Nabi Muhammad SAW saat beliau masih hidup atau sudah meninggal, yang sudah kita sebutkan tadi. Bertabaruk dengan orang-orang saleh. Tapi ingat, bertabaruk dengan orang-orang saleh bukan dengan tubuhnya, tetapi dengan ilmunya, dengan adabnya, bukan dengan bekas minumnya. Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah manusia yang paling mulia setelah para rasul, para nabi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masalan tidak pernah ditabaruki oleh sahabat-sahabat lain. Bekas minumnya Abu Bakar As-Siddiq diambil, diminum, diperebutkan, enggak ada. Ya. Selama itu tidak dilakukan oleh para salafus saleh, maka kita tidak melakukannya. Kemudian para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga tadi, yang pertama adalah bertabaruk dengan Al-Qur'an, bertabaruk dengan berzikir, bertabaruk dengan nabi, ya, dan baik hidup ataupun sudah meninggal, bertabaruk dengan orang-orang saleh dengan cara bermajlis ilmu, mengambil adab dari orang-orang saleh tersebut. Yang kelima adalah bertabarruk dengan minum air Zam-Zam. Air Zam-Zam, kata Rasulullah SAW, Zam-Zam shifa'un min kulli dawa'un min kulli ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Zam-Zam adalah makanan paling bergizi, obat yang paling menyembuhkan. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah di Mekah, beliau tidak punya bekal, makanan beliau cuma air Zam-Zam, dan pulang-pulang ke kota Madinah gemuk. 3 bulan di kota Madinah, pulang-pulang ke kota Madinah gemuk. Dan ini pernah juga kami lakukan pas waktu mahasiswa di Madinah. Jadi biasanya kalau hari Senin dan hari Kamis ada buka puasa bersama di Masjid Nabawi. Cuma buka puasanya sebelum setelah pas adzan maghrib. Habis maghrib kita tidak bisa mencari makanan lagi, tidak bisa keluar untuk makan, tidak bisa. Kenapa? Karena habis maghrib ada majlis syekh. Susah kita untuk meninggalkan. Nah, ini salah satunya adalah kita bertabaruk dengan Zam-Zam agar bisa menahan lapar ini sampai nanti jam sekian. Setelah sholat isya kita pulang ke kamar baru bisa makan. Alhamdulillah. Kadang tidak perlu makan karena sudah kenyang. Zam-Zam lima syuribalah, kata Rasulullah SAW. Zam-Zam sesuai dengan niat yang meminumnya. Zam-Zam ma'un mubarak, air yang penuh dengan berkah. Jadi boleh bertabaruk dengan Zam-Zam, baik itu dengan meminumnya, dengan berwudu dengannya, mandi dengannya, dan seterusnya. Ya. Baik. Kemudian bisa bertabaruk juga dengan makan sahur. Makan sahur kita bisa bertabaruk dengannya. Kata Rasulullah SAW, as-sahuru barakah, fala tada'u walau an yajra ahadukum jur'atan min ma'.
sahur itu berkah, maka janganlah kalian tinggalkan. Walaupun salah seorang di antara kalian hanya sekedar meneguk satu tegukan air. Itu sahur, ya, berkah dia. Kemudian selanjutnya adalah di antara mendapatkan berkah yaitu mengerjakan adab-adab saat makan. Seperti makannya jangan serongan-serongan, makannya bersama-sama. Ya, kemudian yang kedua, makannya membaca bismillah sebelumnya. Yang ketiga, makan dari apa yang ada di depannya. Yang keempat, menjilati sisa-sisa makanan yang masih ada di jari. Yang kelima adalah seseorang ketika makan maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah setelahnya. Nah, kemudian termasuk tabarruk juga yang dianjurkan adalah bersedekah. Itu mendatangkan berkah. Bersedekah seperti membayar hutang berlebih tanpa ada kesepakatan sebelumnya, itu mendatangkan berkah. Kemudian bersedekah, berinfak, itu mendatangkan berkah. Kemudian buka usaha di pagi hari, ya, buka usaha di pagi hari. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi untuk umatku di waktu paginya. Dan ini sekarang hampir ditinggalkan oleh para pedagang, kecuali orang-orang di pasar. Ini acil-acil di pasar subuh. Itu berjualan, ada nggak di Samarinda gitu? Jualan dari mulai jam 3 kan, jam 4, ada nggak ini? Hah? Ada? Ada. Nah, yang kelirunya adalah sholat subuhnya. Sholat subuhnya kadang tertinggal, tapi mungkin kita berhusnudzon, ya, mungkin mereka sholat subuh baru lanjutkan lagi. Tapi termasuk yang ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad SAW adalah berusaha di pagi hari. Coba lihat, ya, kadang-kadang usahanya, terutama toko-toko, ya, dibuka jam 9, betul nggak? Ya, jam 10, ya, berusaha di pagi hari. Ya, seperti meskipun mungkin bukan usaha makan pagi, misalkan sarapan, biasa kan warung nasi kuning banyak yang di pagi, makanya sih dia laris-laris, ya, karena itu berkah Rasulullah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Coba toko-toko yang lain juga buka pagi hari, ya, toko bangunan buka pagi hari, ya. Kenapa pian buka? Hendak sarah kuai, ya, nyari berkahnya, ya, nyari berkahnya. Kemudian SPBU, ya, kemudian apalagi macam-macam toko-toko yang semestinya dia buka di pagi hari, semestinya buka pagi hari. Nah, itu perluasan permasalahan seperti itu, ya. Kita lanjut ke kitab-kitab. Nah, yang kedua, an yakuna tabarruku bi amrin ghairi masyru'in, kat tabarruki bil ashjar wal ahjar wal qubur wal qibab wal biqa wa nahwi dzalik, fa hadha kulluhu min asy-syirk. Fa an Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ila Hunain wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufr wa lil musyrikeen sidra ya'kufuna 'indaha wa yutuna biha aslihatahum yuqalu laha ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه.
فقد دل هذا الحديث على أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار ونحوها من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك. ولهذا أخبر في الحديث أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون، وأولئك طلبوا إلها كما لهم آلهة، فيكون في كلا الطلبين منافة للتوحيد، لأن التبرك بالشجر نوع من الشرك، واتخاذ إله غير الله شرك واضح. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لتركبن سنن من كان قبلكم إشارة إلى أن شيئا من ذلك سيقع في أمته صلى الله عليه وسلم، وقد قال ذلك عليه الصلاة والسلام ناهيا ومحذرا. Nah. Yang kedua, mencari berkah atau bertabaruk dengan cara yang tidak disyariatkan. Misalnya bertabaruk dari pohon-pohon, batu-batu, kuburan-kuburan, kubah-kubah, tempat-tempat tertentu dan yang seumpamanya. Ini semua termasuk dalam kategori perbuatan syirik. Baik. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mencari berkah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Berarti di situ ada dua. Sesuatunya tidak berkah karena tidak ada dalil keberkahannya. Yang kedua, cara bertabaruknya tidak disyariatkan. Karena bertabaruk dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Jadi pohonnya tidak berkah, kemudian cara bertabaruk dengan pohon ini juga tidak berkah. Ya. Nah, timbul pertanyaan sekarang, mengapa itu syirik, Ustaz? Siapa yang bisa jawab? Mengapa bertabaruk dengan pohon, batu, kemudian kubur, kubah dikubur, itu syirik? Mengapa? Apa pengertian syirik dulu? Syirik itu pengertiannya adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasaisillah. Yang artinya menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Itu kesyirikan. Nah, pada perihal bertabaruk dengan pohon, dengan bebatuan, dengan kuburan, dengan kubah-kubah, atau dengan sesuatu yang dianggap keramat, kenapa dia kesyirikan? Karena dia sudah melakukan ibadah. Tabarruk itu adalah apa? Ibadah kepada selain Allah. Berarti dia menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perihal tabarruk. Paham ya? Kenapa dia termasuk kesyirikan? Karena dia menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perihal tabarruk. Dia meminta berkah kepada selain Allah melalui cara yang tidak disyariatkan. Ya. Baik, kalau ada orang berkata begini, saya tetap mintanya berkah kepada Allah, cuma melalui kuburan. Maka kita minta dijelaskan apa yang dimaksud dengan melalui kuburan, bertabaruk dengan kuburan. Maka mungkin dijawab, yang dimaksud dengan bertabaruk dengan kuburan adalah mengusap kuburan tersebut, mencium kuburan tersebut, meletakkan air di kuburan tersebut. Maka jawabannya adalah seseorang yang melakukan seperti itu berarti dia sebenarnya sedang minta berkah kepada siapa? Jika dia katakan kepada Allah, maka bisa dinyatakan dia kurang tepat, berdusta. Kenapa? Karena pada dasarnya dia sedang minta tabaruk berkah kepada yang sudah meninggal dari kuburan tersebut. Disitulah letak kesyirikan, meminta berkah
kepada selain Allah, ditambah lagi dengan cara yang tidak benar. Ya. Jadi jawabannya apa? Kenapa bertabaruk dengan pohon, batu, kuburan, kubah-kubah adalah kesyirikan? Karena meminta berkah kepada selain Allah. Dan meminta berkah hanya boleh dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, wa annal barakata lillah, dan berkah itu hanya milik Allah. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila permintaan berkah kepada selain Allah, maka berarti menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perihal tabarruk. Di situ letak kesyirikannya. Paham maksud saya pada itu? Nah. Baik, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu yang berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam perang Hunain. Pada waktu itu kami baru saja meninggalkan kekufuran atau baru masuk Islam. Sedangkan orang musyrikin mempunyai sebatang pohon bidara yang disebut Datu Anwar. Perang Hunain, waktu itu para sahabat banyak, ya, dan masuk Islam banyak. Makanya disebutkan beliau hudatsau ahdin bi kufr. Kami baru masuk Islam. Karena banyak yang masuk Islam pada sebelum perang Hunain. Dan di peperangan Hunain para sahabat banyak. Dan ini pelajaran menarik. Lalu setelah itu sebagian ada yang mengatakan la nughlabal yaum. Kita tidak akan dikalahkan hari ini karena min kasrah, karena banyak. Karena saking banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa kemenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena banyak atau sedikitnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di dalam Al-Qur'an tentang ayat peperangan Hunain, yaitu pada surat At-Taubah ayat 25. Laqad nasarakumullahu fi mawaqina katsira wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum minallahi syai'an. Falam tughni 'ankum syai'an. Sungguh Allah telah menolong kalian di medan pertempuran dalam peperangan yang banyak. Dan tetapi ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kalian menjadi sombong karena jumlah banyak kalian. Sesungguhnya jumlah yang banyak tidak memberi manfaat sedikit pun jika Allah Subhanahu wa taala tidak menolong. Nah, ini pelajaran bagi kita, jangan bersandar dengan sebab. Bersandarlah kepada siapa? Allah. Bahkan saya baca fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini kekuatan tauhid. Kata beliau, siapa yang bekerja di sebuah perusahaan atau tempat dia bekerja dan dia mengira bahwasanya perusahaan itulah yang mengcover akan keuangannya dan dia bersandar benar-benar hatinya kepada perusahaan tersebut, ini adalah naun minasyirik. Itu termasuk dari kesyirikan. Dia lupa bahwa penyebab dari dia diberi rezeki paling utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Bekerja di perusahaan, bekerja di sebuah tempat kerja, itu hanya sebuah ikhtiar kerja kita, tidak bisa bersandar dengannya. Maka apabila qalbu kita bersandar ke tempat tersebut bahwa dialah yang bisa memberikan rezeki, maka ini ada naul minasyirik. Ini adalah naul minasyirik. Dia bersandar lupa dengan Allah yang menjadikan sebab itu terjadi. Ini termasuk macam dari kesyirikan. Apalagi kadang-kadang ada sebagian orang kalau sudah ditelepon atasannya, ditelepon berarti jauh ya, telepon atasannya, ditelepon orang yang dia hormati karena dia bekerja di situ, takut dikurangi gajinya, takut dipecat, takut pokoknya. Maka dia telepon sampai nunduk-nunduk. Padahal lewat telepon.
Siapa? Siap. Ditelepon benar. Ini hati-hati. Ya. Lupa dia dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyebab utama. Nah, orang-orang musyrikin mempunyai sebatang pohon bidara yang disebut Dhatul Anwar, yang mereka jadikan tempat berdiam atau beribadah dan menggantungkan senjata-senjata mereka. Ketika kami berjalan melewati sebatang pohon bidara tersebut, kami berkata, kami berkata, wahai Rasulullah, jadikanlah bagi kami Dhatul Anwar sebagaimana mereka memiliki Dhatul Anwar. Rasulullah SAW menjawab, Allahu Akbar. Sungguhnya ini adalah tradisi atau sunnah yang kamu katakan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sebagaimana diucapkan oleh Bani Israil kepada Nabi Musa alaihissalam, buatkanlah untuk kami sebuah berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa berhala atau Tuhan. Sesungguhnya kalian pasti akan mengikuti jalan-jalan tradisi orang sebelum kalian. Sesungguhnya ayat ini menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh orang yang meyakini sesuatu kelebihan pada pohon-pohon, kuburan-kuburan, batu-batu dan yang seumpamanya dengan cara bertabarruk atau mencari berkah, beribadah di sampingnya atau menyembelih korban berkorban untuknya adalah perbuatan syirik. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberitahukan bahwa permintaan mereka itu sama seperti dengan permintaan Bani Israil. Ketika mereka berkata kepada Musa alaihissalam, buatlah untuk kami sebuah Tuhan atau berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan atau berhala. Mereka, sahabat, meminta dijadikan sebatang pohon bidara sebagai tempat mencari berkah atau bertabarruk sebagaimana yang dilakukan oleh orang musyrik, sedangkan mereka, Bani Israil, meminta dijadikan sebuah Tuhan atau berhala sebagaimana orang kafir mempunyai beberapa Tuhan atau berhala. Kedua permintaan tersebut mengandung unsur yang menafikan tauhid, karena bertabarruk atau mengharapkan berkah kepada pohon termasuk jenis kesyirikan, dan menjadikan Tuhan selain Allah adalah kemusyrikan yang berbeda. Dan dalam sabda Muhammad SAW, sesungguhnya kalian pasti akan mengikuti cara-cara orang sebelum kalian. Terdapat isyarat bahwa sesuatu dari bentuk kemusyrikan tersebut pasti akan terjadi di kalangan umatnya. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengatakan demikian dalam rangka menyampaikan arahan dan peringatan. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi kisah yang disebutkan oleh sahabat Nabi Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu. Yaitu ada sahabat-sahabat yang baru masuk Islam ingin juga dibuatkan pohon agar bisa bertabarruk dengan pohon tersebut. Maka dilarang oleh Rasulullah SAW, bahkan beliau mengecam keras. Dan ini menunjukkan bahwa urusan akidah dan tauhid serta penyimpangannya kesyirikan tidak boleh untuk bermujamalah, tidak boleh untuk berpura-pura baik. Oh, enggak ada apa-apa, ini kan hanya masuk Islam, ada apa-apa? Enggak. Kalau urusan akidah dan penyimpangan terhadap akidah, urusan tauhid, kebalikan dari kesyirikan, maka tidak boleh bermujamalah. Kalau salah langsung katakan salah. Beliau bahkan mengatakan Allahu Akbar. Itu menunjukkan ingin beliau mengagungkan Allah atas permintaan mereka. Itu satu. Kemudian pelajaran dari hadis tadi juga adalah orang-orang yang baru masuk Islam biasanya masih terbawa kebiasaan-kebiasaan terdahulu. Ya, maka harus dijauhi kebiasaan-kebiasaan itu. Kemudian yang ketiga, pentingnya menuntut ilmu setelah masuk Islam. Maka saya nasihatkan ini, laki-laki yang kadang masuk Islam mungkin karena ingin menikahi seorang perempuan muslimah, maka wajib untuk menuntut ilmu setelahnya. Karena agama Islam, ibadahnya, akidahnya, muamalahnya, adab dan akhlaknya dibangun di atas ilmu. Ya, harus menuntut ilmu secara intensif dan kafah. Kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah bahwa ada sebagian nanti dari umat Nabi Muhammad SAW dan pasti akan mengikuti kaum Nasrani, Yahudi, yang mana mereka bertabarruk dengan pepohonan,
mengambil berkah dengan pepohonan tersebut, meletakkan senjata mereka di situ kalau lagi tidak perang, agar nanti kalau pas lagi perang maka sabetan pedangnya benar-benar mantap, benar-benar jitu, tombaknya benar-benar jitu, kemudian panahnya benar-benar jitu. Nah, ini bertabarruk dengan pohon. Maka dari sinilah diharamkan bertabarruk dengan pohon. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ini dalil kesyirikan, bertabarruk dengan selain Allah, bertabarruk dengan selain yang disyariatkan, itu adalah kesyirikan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan permintaan kalian ini persis seperti permintaan kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Ya. Dan ini adalah kesyirikan. Maka tabarruk juga kesyirikan. Karena Rasulullah SAW menyamakan antara keduanya. Tabarruk kepada selain yang disyariatkan adalah kesyirikan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya ingin lebih mendalami tentang mengusap kuburan, mencium kuburan, mengusap kuburan, mencium kuburan, baik itu kuburan Rasulullah SAW atau selainnya, baik dengan tangan ataupun dengan bibir, ya, untuk mencari kebaikan dan mencari keberkahan. Maka ini adalah potret dari potret perbuatan bid'ah dalam berziarah kubur. Saya ulangi, mencium kuburan, mengusap kuburan. Ini adalah potret dari perbuatan bid'ah yang ada pada peziarah kubur. Berziarah kubur disyariatkan, tidak dilarang, tetapi potret yang tidak boleh dilakukan adalah menciumnya, kemudian mengusapnya, ya. Dan para ulama rahimahumullah taala telah menegaskan akan terlarangnya perbuatan tersebut. Di antaranya Imam Al-Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa bi Huquqil Mustafa, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam At-Tartushi dalam kitab Al-Hawadith wal Bid'ah, Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Idah, dan yang lain-lainnya banyak. Kemudian Imam Al-Ghazali berkata dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, innahu 'adatun nasara wal yahud. Mencium, mengusap kuburan itu adalah kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Ini yang mengatakan, bukan saya. Mengatakan adalah Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dan dinukilkan perkataan beliau ini di dalam kitab At-Tabarruk Anwa'u wa Ahkamu yang sudah saya sebutkan tadi. Ya. Jadi kalau ingin mendebat, debat Imam Ghazali, jangan debat Ahmad Zanuni. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, beliau menukilkan ittifaqul ulama, kesepakatan para ulama, ala anna man zara qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam atau qabra ghairihi min al-anbiya'i was-salihin as-sahabati wa ahli al-bait wa ghairihim annahu la yatamassahu bihi wa la yuqabbiluhu. Bahwa kesepakatan para ulama, siapa saja yang menziarahi kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kuburan selain beliau dari para nabi dan orang-orang saleh, baik itu para sahabat, ahlul bait atau yang semisalnya, maka tidak boleh diusap, tidak boleh dicium. Itu ijma', kesepakatan para ulama, dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Adapun sebagian ulama yang memperbolehkan akan hal itu, maka di dalamnya ada nazar. Nazar itu ada pandangan yang harus dibincangkan. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah dibantah oleh Imam Syekhul Islam Taimiyah, yaitu dalam kitabnya Ar-Raddu 'alal Akhna'i. Ar-Raddu 'alal Akhna'i. Kemudian juga dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi dalam kitabnya Ar-Raddu 'ala man ajazal mamnu'a min az-ziyarah. Bantahan terhadap seorang yang memperbolehkan
hal yang terlarang saat berziarah kubur. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, yaitu laisa fid dunya minal jamadat ma yushra'u taqbiluha illa al-hajarul aswad. Tidak ada di dunia dari benda-benda mati yang disyariatkan untuk dicium kecuali hajar aswad. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari, wallahi inni la a'lamu annaka hajar la tadur wa la tanfa'. Demi Allah, aku sangat mengetahui engkau adalah batu yang tidak bermanfaat, tidak memberi mudarat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah SAW yukabbiluk ma qabbaltu. Kalau aku tidak melihat Rasulullah SAW tidak melihat tidak menciummu, aku tidak akan menciummu. Ini perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga mengatakan li'annahum alimu ma qasadahu Nabi SAW min hasmi madati syirik wa tahqiq at-tauhid wa ikhlas dinillahi rabbil alamin. Karena mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mengetahui para ulama melarang untuk mengusap kubur dan mencium kubur. Karena mereka mengetahui bahwa maksud dari Rasulullah SAW adalah untuk menutup segala macam materi kesyirikan dan menegakkan tauhid dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Rabbul Alamin. Ya. Beliau juga mengatakan li'anna at-taqbila wal istislama innama yakul arkani baitillahil haram fala yushabbahu baitul makhluk bi baitil khaliq. Karena yang namanya mencium dan mengusap hanya disyariatkan pada rumah Allah, yaitu di rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Mencium dan mengusap hanya disyariatkan di rumah Allah. Rukun Yamani pun hanya mengusap saja, tidak mencium. Ya, maka tidak boleh disamakan rumah makhluk dengan rumah Allah. Rumah makhluk dengan Baitullah tidak boleh disamakan. Tidak ada yang dicium, tidak ada yang diusap kecuali Baitullah. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Idah fil Manasik yang ditulis oleh Imam An-Nawawi bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan yukrahu mashuhu bil yadi wa taqbiluhu. Ya, dimakruhkan untuk mengusap kuburan Nabi dan menciumnya. Ini Imam Nawawi yang mengatakan, balil adabu an yab'uda minhu kama yab'udu minhu walau hadara fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang termasuk adab adalah menjauh darinya sebagaimana ketika Rasulullah SAW masih hidup. Hadza huwa as-shawab. Inilah yang benar. Wa huwa alladhi qalahu al-ulama atwaq wa atbaqu alayh. Inilah yang dikatakan oleh para ulama dan mereka sepakat atasnya. Wa yanbaghi alla yaghtar bi katsirin min al-awam fi mukhalafatihim dzalik. Jangan tertipu dengan perbuatan kebanyakan dari orang awam kaum muslimin dalam menyelisih akan hal ini. Fa innal iqtida bil iqtida wal amal innama yakunu bi aqwalil ulama. Sesungguhnya pencontohan dan amal itu dengan perkataan para ulama, wala yultafatu ila muhdatsatil awam wa juhalatihim. Dan tidak boleh ditoleh kepada apa yang dibuat-buat yang baru oleh orang-orang awam dan orang-orang bodoh dari mereka. Walaqad ahsan as-sayyid al-khali al-jalil Abu Ali al-Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala fi qawlihi ma ma'na ittabi' turuqal huda wa la yadurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turuqad dalalah wa la taghtar bi kathratil halikin. Dan sungguh baik perkataan Al-Qadhi Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang tabi'i. Beliau mengatakan, ikutilah jalan yang merupakan petunjuk dan tidak membahayakanmu meskipun engkau sedikit, dan jauhilah jalan kesesatan dan jangan sampai tertipu dengan banyaknya yang binasa. Meskipun banyak orang mengerjakannya bukan ukuran, meskipun yang sedikit mengerjakannya bukan ukuran, menjadi tidak benar. Yang banyak bukan ukuran, menjadi benar. Wa man khatara bi bali anna al-masa bil yadi wa nahwi ablagh fil barakah fahuwa min jahalatihi wa ghaflatihi. Barang siapa yang terbesit di dalam kalbunya bahwa mengusap dengan tangan atau yang semisalnya lebih
dalam mendapatkan berkah, maka inilah kebodohannya, kelalaiannya. Li'anna al-barakah innama huwa fi ma wafaqa syara'. Karena yang namanya berkah itu yang sesuai dengan syariat wa aqwalil ulama, dan sesuai dengan perkataan para ulama. Wa kaifa yabtaghil fadla fi mukhalafati shawab. Bagaimana bisa ingin dapatkan keutamaan dengan menyelisihi jalan yang benar. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin dalil, itu tadi kan perkataan para ulama. Dalil-dalilnya diantaranya yaitu la taj'alu buyutakum qubura. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Wala taj'alu qabri 'idan. Jangan jadikan kuburanku sebagai 'id. 'Id artinya sesuatu yang didatangi pada waktu tertentu, pada musim tertentu. Wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Bersalawatlah kalian atasku, sesungguhnya salawat atasku sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Makna dari jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan adalah la tu'attilu 'anis salati fiha wad du'a wal qira'ah fatakunu bimanzilatil qubur. Jangan kalian hilangkan sholat di dalam rumah, berdoa di dalam rumah, baca Quran dalam rumah, maka nanti rumah itu akan seperti kuburan. Ya, fa amara bi taharril ibadah fil buyut. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memperhatikan ibadah di rumah-rumah. Wa naha 'anit taharriha 'indal qubur, dan melarang untuk memperhatikan ibadah-ibadah di dalam kubur saat berziarah. Aksu ma yaf'al musyrikun minan nasara man tashabbaha bihim. Berbeda dengan orang yang dilakukan oleh kaum Nasrani dan yang menyerupai mereka. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan di dalam kitab Iqtidas Shiratal Mustaqim yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, dan makna la taj'alu qabri 'idan, makna jangan menjadikan kuburanku sebagai 'id. فإنه يفسر ما روي عن أفضل التابعين من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن الحسين رضي الله عنه رحمه الله حيث نهى رجلا كان يتحرى الدعاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مستدلا بهذا الحديث الذي رواه هو في طريقه عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبين أن قصده للدعاء ونحوه اتخاذ له عيدا, yang artinya yang dimaksud dengan jangan jadikan kuburan Rasulullah SAW sebagai id, maka ya, tafsiran yang paling bagus adalah apa yang ditafsiri oleh cicit Rasulullah SAW, yaitu tabi'i Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, sahabat Nabi Ali bin Abi Talib, anaknya Husain bin Ali bin Abi Talib, cucunya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Ini cicit Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan melarang orang yang berdoa di kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan dalil hadis yang beliau riwayatkan sendiri dari kakeknya yaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian juga dalil yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Allah benar-benar murka atas suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dan ini hadis keluar beberapa hari sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Berarti hadisnya kuat, tidak ada yang menghafuznya. Hadis riwayat Imam Malik. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dan yang dimaksud dengan menjadikan kuburan sebagai masjid yatanawalu syai'ain, dua perkara. An yubna 'alaiha masajid, ada kuburan dibangun masjid. Dan itu yang terjadi sekarang. Au yusalla 'indaha min ghairi bina. Meskipun ada kuburan, meskipun tidak ada bangunan, dia salat di sisi kuburan tersebut. Kecuali salat jenazah untuk orang yang belum sempat salat jenazah, maka dia boleh salat di kubur. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga alasannya adalah kenapa itu tidak dibenarkan.
yaitu para salafus saleh belum mengerjakannya. Para salafus saleh belum mengerjakannya. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in belum mengerjakannya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama ya tentang hal ini. Belum pernah dari 3 kurun itu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in mereka untuk mengerjakan mengusap, mencium kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ada orang yang mempunyai syubhat. Masa nggak boleh? Lawang Umar saja ingin di samping kuburan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan boleh bertabaruk dengan kuburan Rasulullah SAW. Umar saja radhiyallahu anhu saat mau meninggal ingin berdampingan dengan kuburan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam kitab ini dijawab, yujabu ala hadhihi syubhan bi anna hadha tasarruf min Umar radhiyallahu anhu la yadullu ala tabarruk bil qabr bin Nabawi syarif mutlaqan. Yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin dikubur di samping 2 sahabatnya tidak menunjukkan beliau ingin bertabarruk. Innama kana qasduhu radhiyallahu anhu an yakuna qariban min sahibaihi wa rafiqaihi. Maksudnya adalah hanya sekedar ingin dekat dengan 2 sahabatnya tersebut, An-Nabi wa Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah wafat sebagaimana mereka seketika masih hidup. Ya. Dan juga waktu itu Umar bin Khattab minta izin. Diizinkan baru beliau dikubur di sampingnya. Kalau tidak diizinkan berarti beliau dikubur di tempat yang lain. Ini menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab bukan sedang bertabarruk. Demikian. Yang jelas ya, sadarlah, yakinilah bahwa itu tidak ada dalam syariat Islam, yaitu mencium kuburan, nisannya, mengusapnya belum ada dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada waktu 10 menit untuk bertanya jawab. Tafadhol. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Bagaimana agar kita bersabar dengan penyakit yang menimpa kita yang sudah cukup lama? Apa kiat-kiat agar kita berhusnudzan dengan penyakit yang Allah berikan kepada kita? Kiat-kiat berhusnudzan, maka berhusnudzanlah. Kiat-kiat berhusnudzan, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya begini, salah satu yang membuat kita bersabar saat menghadapi penyakit adalah kita meyakini takdir, bahwa semua yang sudah terjadi itu sudah Allah Subhanahu wa taala tuliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah sudah tuliskan itu. Ya. Maka kita sebagai makhluknya hanya menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk musibah kita boleh mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarullahi wa ma syaa fa'al. Boleh. Kenapa? Karena itu bukan permintaan kita, tapi memang ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, agar bisa bersabar adalah ingat keutamaan orang yang mendapatkan musibah lalu dia bersabar. Keutamaannya adalah dia akan diampuni dosanya. Kalau tidak punya dosa, diangkat derajatnya sampai bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak memiliki dosa sama sekali. Dan kalau seandainya, kemudian yang ketiga, ada kadang-kadang kedudukan di sisi Allah tidak didapat kecuali dengan bala. Dan ini ada hadisnya. Seseorang diberikan ujian oleh Allah untuk mendapatkan kedudukan tersebut. Kalau dilihat dari amalnya mungkin sampai sini saja. Padahal Allah menetapkan dia memiliki kedudukan di atas sini. Dengan apa dia sampai ke sini?
yaitu dengan dia diberikan musibah dan bala. Ya, musibah dan bala. Dan subhanallah, masuk musibah dan bala itu rasa sakit saat dicabut nyawa, rasa sekarat, itu musibah yang dengannya Allah menghapuskan dosa. Jadi kalau seandainya ada orang meninggal benar-benar sakit, itu jangan suudzon. Wah, ini ada untalan nih. Itu Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosanya. Karena setiap penyakit, rasa sakit yang dirasakan oleh seorang hamba itulah penghapus dosa. La yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kafara Allah anhu bil khataya. Tidaklah seorang mukmin terkena wasab, letih, nasab, wasab penyakit, nasab, letih, ham, kegundahan, kegelisahan sampai duri yang menusuknya, maka itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Nah, bersabarlah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang yang bersabar akan diberikan pahalanya oleh Allah tanpa batas. Tanpa batas. Dan kewajiban kita bersabar. Ada yang lebih tinggi daripada itu, yaitu ridha, rela dengan musibah tersebut. Malah dia mengucapkan alhamdulillah atas musibah. Nah, ini tidak bisa dicapai kecuali orang-orang yang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sabar aja dulu. Sabarnya bagaimana? Cara lisannya ditahan, kalbunya ditahan, anggota tubuhnya ditahan dari hal-hal yang mungkar. Wallahu a'lam. Bagaimana cara ketika ada yang kerasukan dan posisinya saat itu cuma berdua dan kita tidak bisa meruqyah? Bagaimana caranya ketika kita tidak bisa meruqyah? Maka jawabannya, meruqyah itu mudah. Bacakan saja Al-Fatihah. Itu ruqyah. Wa ma adraka annaha ruqyah. Apakah engkau tidak tahu bahwa itu adalah ruqyah? Al-Fatihah, kemudian baca ayat kursi, ya, atau baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Atau tidak bisa semua itu, maka takuti aja lawan Allah Subhanahu wa taala. Takut ke dari lawan Allah? Hampir dah. Mun kada Allah turun nih. Takuti Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW, ikhsa aduwallah falan ta'lu qadra. Wahai kamu, binasalah wahai musuh Allah, engkau tidak akan tinggi kedudukanmu. Nah, begitu Rasulullah SAW menakuti. Jangan kalau pas lagi meruqyah itu wawancara, pian siapa, umur berapa, tinggal di mana, makanan apa. Ini wawancara interview. Tidak boleh. Ya Allah a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Ada lagi? Sahabat. Saya berikutnya, bagaimana kita menjelaskan kepada orang yang berobat dengan batu yang dianggap ada keberkahannya, namun dia menyangkal dengan mengatakan bahwa terbukti penyakit orang tersembuh dengan sebab tersebut. Bismillah, alhamdulillah. Kita tidak menafikan ada batu-batu yang mungkin menyembuhkan, tetapi harus ada bukti dan penelitian mendalam. Jadi gini, sebab itu ada 2 macam. Sebab yang pertama adalah al-asbab asy-syar'iyyah, sebab-sebab syariat. Seperti tadi yang saya sebutkan, Al-Qur'an, zikir, Zam-Zam, habah sauda, madu, kemudian kurma ajwa. Ini sebab-sebab yang disyariatkan untuk kesembuhan. Kemudian ada yang kedua, sebab-sebab yang tidak disyariatkan tapi secara kauni, qadari terbukti. Kauni itu maksudnya kekuasaan Allah terbukti. Seperti misalkan obat sakit kepala, obat panas, obat bahingusan, obat-obat terbukti dia. Maka ini boleh untuk menggunakan sebab tersebut. Bersandarnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga batu-batu tadi.
Kalau seandainya diyakini batu itu bisa menyembuhkan, mana buktinya? Karena secara syar'i dia tidak ada dalil. Maka mana buktinya? Mana penelitiannya? Mana jurnalnya? Pernah nggak ada? Dan seterusnya. Kalau hanya ada seikung sembuh, itu mungkin dia makan obat yang lain. Ya. Dan seterusnya. Wallahu a'lam. Mohon nasihatnya untuk pemuda ingin menikah namun qadarullah belum bisa. Mohon apa? Mohon nasihatnya untuk pemuda ingin menikah. Maka nasihatnya adalah cari lagi yang lain. Ya, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, seorang muslim pantang untuk putus asa. Ya. Laisa syai'un mustahilan 'ala Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun. Perkaranya jika Allah ingin menginginkan, maka Allah cukup mengucapkan kun fayakun. Maka minta kepada Allah sambil usaha, minta kepada Allah. Jangan putus asa. Ya. Ini sebagian orang di zaman sekarang ini sukanya putus asa, sukanya mengeluh. Ya, sedikit-sedikit nulis status. Ya, guru agama 15 tahun, 10 tahun, 20 tahun ngajar, kemudian gajinya cuma sekian, nulis status. Apain dia nulis status? Habis sebuah pahalanya sebenarnya kalau dengan status itu. Ya. Jangan nulis status. Jangan mengeluh permasalahanmu kepada makhluk. Sufyan bin Sa'id bin Masruq As-Sawri rahimahullah pernah melihat seseorang mengeluhkan nasibnya kepada makhluk. Kemudian dia mengatakan kepada orang tersebut, "Ya hadza syakauta alladhi yarhamuk ila alladhi la yarham." Engkau telah mengeluhkan Allah yang mengasihimu selama ini kepada makhluk yang tidak mengasihimu. Ngapain kita mengeluh-ngeluh kepada makhluk? Jadi maksudnya yang tadi tidak jadi nikah, cari yang lain sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada putus asa dalam kamus diri seorang muslim. La tai'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah illa qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Orang muslim tidak ada putus asa. Ini bangun pesantren, biaya asrama 30M. Dari mana duitnya? Ada putus asa. Cari terus. Ya. Bahkan salah satu bentuk berhusnudzan kita, sekarang saya berdoa kepada Allah agar saya jadi orang kaya sekaya-kayanya. Ya, punya 2T, 3T begitu. Ya, apa saja yang pesantren saya mau, saya kasih. Habis itu saya mati selesai. Enggak ada putus asa. Hanya orang-orang kafir yang putus asa. Begitu juga dalam proses mencari jodoh. Ditinggal nikah Ustaz. Sakit Ustaz. Tinggal nikah. Ya akhi, masih banyak galuh-galuh lain. Allah. Ya. Masih banyak yang lain yang bisa menerima kita. Ada kawan Ustaz di Kalimantan Barat. Itu ngelamar perempuan dan dia ini juga kalau bahasa Banjarnya sendaga. Sendaga itu ngaco gitu. Ngelamar seadanya, kadang pakai sendal jepit, kaosan gitu. Padahal dia mahasiswa Madinah. Dan dia orang kaya di Kalbar. Akhirnya ditolak, 21 kali ditolak. Enggak pernah putus asa. Akhirnya dapat yang terbaik. Hafizah, penyabar, mau dipoligami. Setelah 21 kali ditolak. Ya. Jangan putus asa. Tidak ada yang boleh putus asa dari seorang muslim. Ya, semuanya mungkin di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Cukup ya. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.